Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku dan di video kali ini kami berdua, saya Syarifudin Abbas dengan Kiki Bahrul Ilmi akan mempresentasikan proyek mekatronika, di mana proyek yang telah kami buat ini adalah berupa payung taman otomatis. Secara singkat saja saya akan menjelaskan bahwa payung taman otomatis yang saya buat secara prototipe ini menggunakan servo mikro 9G dan sensor hujan sebagai penerima sinyal dengan sistem kontrol menggunakan Arduino Uno. Untuk saya pribadi, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme cara bekerjanya payung taman otomatis ini bekerja secara mekanikal mungkin, di mana aktuatornya merupakan servo, bisa juga dengan menggunakan dinamo penggulung tali, cuman karena ini prototipe masih menggunakan servo. Payung taman otomatis ini menggunakan kontrol Arduino Uno yang cukup banyak ya, udah familiar gitu. Oke, mari kita lihat bagaimana mekanisme kerjanya. Nah, untuk di sini ini adalah gambar dimana ini sedang hujan ya. Ini ada dalam posisi bahwa sensor hujan sudah terkena air atau basah. Dimana saat sensor hujan ini terkena air, maka servo yang tadinya akan ada di bawah akan naik ke atas dan mengendurkan tali hingga tali mencapai percabangan jari-jari tali. Karena di sini saya menggunakan jari-jari payungnya 6, maka ada percabangan tali berupa 6 buah percabangan, dimana saat dikendurkan oleh servo talinya, maka jari-jari dari payung akan terbuka dan ditahan oleh tali tersebut gitu. Sebagaimana bisa dilihat di sini, jari-jarinya tali-tali yang berwarna hitam ini nih, ini garis berwarna hitam itu kita harus kita anggap ini tali gitu. Jadi menggambarkan ini terikat ke jari-jari dan menggantung. Nah, setelah hujan itu reda atau posisi awalnya, maka karena servo yang sekarang kita lihat ada di atas sedang mengendurkan tali, maka payung akan terbuka. Tapi saat dalam keadaan tidak hujan, maka akan terlihat seperti di layar sebelah kiri teman-teman semua. Ini adalah meja ya. Di sini servo akan menarik tali dan juga menarik jari-jari naik ke atas. Kenapa harus ke atas? Ini juga termasuk dalam ini juga termasuk dalam pemikiran kami bahwa kalau dari bawah akan sangat berbahaya untuk penggunanya. Maka kami pilih dari atas, juga terinspirasi dari Masjid Nabawi. Kenapa juga servo ini harus di bawah? Sebetulnya awalnya kami ingin menggunakan dinamo penggulung, cuma untuk dinamo penggulung ini akan lebih rumit karena harus ada pengunci saat dinamo tersebut sudah menarik full tali sampai ke atas gitu ya. Dan ini adalah tampilan-tampilan yang jika sensor hujan tidak terkena air, maka servo akan berada di bawah jarinya atau tuasnya, dan jika terkena air servo akan kembali ke atas atau seperti gambar yang sebelumnya akan naik ke atas dan akan mengendurkan tali hingga jari-jari terbuka, jari-jari payungnya. Nah, seperti itu mungkin. Setelah ini teman saya Kiki Bahrul Ilmi akan menyampaikan video tentang bagaimana pewiringan microcontroller dari Arduino dengan pengaplikasian yang akan dilakukan di payung taman otomatis yang sudah saya jelaskan mekanisme pergerakannya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk sedikit menerangkan yang mengenai wiring diagram dan chip Arduino IDE nya ya.
di mana pada prototipe kali ini kami menggunakan Arduino Uno sebagai controllernya dan sensor hujan sebagai inputnya, dan kemudian untuk aktuatornya sendiri kita menggunakan sebuah servo. Langsung saja untuk wiring diagramnya kurang lebih seperti ini, dimana untuk pertama-tama di sini ada sensor hujannya ya, sudah plus modul. Output dari sensor hujan ini kita masukkan ke pin 2 Arduino, kemudian Arduino mengolahnya, yang diteruskan ke servo sebagai aktuatornya, mana servo ini kita menggunakan pin 4 Arduino. Untuk scriptnya sendiri kurang lebih seperti ini, mana ada dua programnya. Untuk program utamanya di sini di point loop. Pertama-tama kita panggil dulu ya library motor servonya, kemudian diinisialisasi untuk servonya, dan untuk servo sendiri untuk pin hujan ya, inisiasi untuk pin hujan itu kita tadi menggunakan pin 2 ini untuk pembacaan sensornya, sensor hujan. Dan untuk buka tutup servonya kita menggunakan setengah lingkaran ya, setengah putaran servo itu 100, kurang lebih sekitar 180 derajat untuk buka tutupnya. Nah, di sini juga kami memonitoring kerja sensor hujannya itu dengan serial monitor ya. Jadi kita bisa mengetahui ini sensor hujan ini bekerja atau tidaknya itu nanti bisa dilihat di serial monitor, dimana untuk kalau ada air ya atau sensor hujan terkena air, serial monitor membacanya dengan nilai 0, dan jika keadaan kering atau tidak hujan, serial monitor membacanya dengan 1 maksudnya. Ini akan coba saya lihat dari serial monitornya ya. Nah, ini dimana kondisi kering atau sensor hujan tidak terkena air, di serial monitor terbacanya dengan 1. Jadi pada prototipe kali ini kita bisa melihat ya apakah sensor hujan ini bekerja atau tidak. Jadi nanti kemudian akan berkelas pada misalnya ada hujan nih tapi prototipe kita tidak berjalan. Nah, itu bisa diketahui apakah memang sensor hujannya yang rusak atau bagaimana. Itu bisa di monitoring dari sini, ataukah servonya sendiri yang error misalnya. Misal kalau ada hujan harusnya ini bernilai 0. Nah, ini ada hujan dan si servo sebagai aktuator itu bekerja. Nah, di sini sudah diketahui kalau sensor hujan itu bekerja ya. Tapi kemudian kalau ada trouble misalnya si servo tidak berjalan, itu bisa dilihat dari mana nih? Apakah sensor hujannya yang tidak bekerja? Itu bisa dilihat dari sini. Pada percobaan kali ini ya, si sensor hujan dia bekerja karena dia membaca nilai 0, artinya basah ya atau hujan. Saya keringkan lagi, dia udah kering, kembali lagi ke 1 untuk nilai di serial monitornya. Itu karena tadi kita sudah program untuk di sini. Ini while loop-nya ya, jika hujan bernilai jika tidak hujan dia bernilai 1. Dan untuk kecepatan servonya kita menggunakan nilai 300, tapi kemudian untuk diterapkan di alatnya waktu percobaan pengujian ya kita menggunakan nilai 150 karena 300 ini dirasa kurang responsif ya untuk servo membuka payungnya itu. Mungkin itu saja sedikit penjelasan mengenai wiring diagram dan script program pada
project prototype kan. Oke, di sini mari kita simulasikan bagaimana payung taman otomatis ini bekerja, di mana ini ada power bank sebagai sumber tegangan. Ini juga ada, di sini juga sudah ada sensor hujan, tapi kemungkinan saya akan celup aja. Dan di sini juga sudah ada tersedia payung taman otomatisnya. Maka kita celup saja karena ini dalam keadaan tertutup. Ini ada beberapa jari-jari yang pengikatan tali di atasnya tidak simetris ya, jadi agak-agak kendor gimana gitu. Oke, kita mulai. Nah, di sini karena saya belum mengganti tali di bawahnya, sudah keriting ya, jadi agak seret. Jadi harusnya terbuka seperti ini, dimana payungnya akan bekerja seperti ini. Bisa dilihat sebetulnya kalau talinya saya ganti mungkin akan lebih lancar lagi pergerakannya, karena tali di bawah sini sudah banyak berbulu. Jadi dari mana lubang di sini itu sangat kecil, agak sulit untuk bergerak gitu. Jadi seperti inilah, agak seret sedikit. Tapi saat tali diganti atau sudah baru, alhamdulillah sudah sering dan terlihat lancar. Di sini kita coba untuk keringkan, dia naik lagi. Dan ya seperti yang saya bilang sebelumnya, ini ada jari yang tali di bawah sini nggak simetris yang saya ikat, jadi terlalu panjang sebelah gitu. Harusnya semuanya rata seperti ini. Oke, cukup sekian video dari kami berdua. Saya Syarifuddin Abbas dan Kiki Bahrul Ilmi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata, dan mohon maaf juga dengan tampilan prototipe yang tidak terlalu baik ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.